Halo teman-teman investor semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Ini udah ada laporan keuangan tahun 2020, akan kita coba bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya bahas sekilas ya tentang Chandra Asri. Ini Indonesia's leading and preferred petrochemical company. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap, perusahaan ini ya gede banget lah. Kalau misalnya kita perhatikan ya, ini juga merupakan anak perusahaan dari Barito ya, Barito Pacific atau kode sahamnya BRPT. Nah, sementara Chandra Asri ini kode sahamnya TPIA. Di sini kita bisa lihat ini merupakan produsen petrokimia terbesar yang terintegrasi di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik naphtha cracker, stiren monomer ya, butadin, MTBE, butin 1 di Indonesia. Jadi pangsa pasarnya 50, 30, 32% nih. Untuk olefin, polietilen dan polipropilen ya. Jadi ini merupakan keunggulan dari si TPIA. Jadi kalau misalnya kita beli TPIA, alasannya apa? Yaitu karena memang perusahaan ini merupakan produsen petrokimia terbesar yang terintegrasi ya di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari rekam jejaknya nih selama 28 tahun. Jadi udah lama banget ya, dari tahun 1992 ini mulai produksi komersil lalu di tahun 93 terus meningkatkan kapasitas sampai dengan tahun 2019 akhirnya perseroan ini terus menerbitkan utang ya sehingga bisa melakukan ekspansi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini nih, total asetnya kita bisa lihat pada saat mereka menambah utang, ini total asetnya terus bertumbuh. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dari 1,9 miliar US menjadi 3,5 miliar US di tahun 2019. Jadi selama 28 tahun ini perseroan terus-menerus bertumbuh ya. Nah, jadi ini produksi yang terintegrasi beragam produk ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat dari nafta ini masuk ke sini lalu ke kanan. Nah, penggunaannya yang perlu kita perhatikan adalah produk-produk yang related to consumer goods. Ya, jadi related to consumer goods, lalu ada ban juga, lalu ada plastik dan lain sebagainya. Jadi banyak banget kegunaannya dan produknya ini biasanya kalau misalnya boleh kita katakan ya pasti dicarilah di pasaran ya. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari kinerjanya di tahun 2020, di sini kita lihat pendapatannya itu 1,8 miliar US ya, 1,8 miliar US, laba kotornya 165 juta US. Jadi tahun 2018 sempat naik signifikan jadi 390 juta US. Cuman dia terus-menerus turun jadi 165 juta US. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga laba tahun berjalannya sempat naik signifikan di tahun 2018 tapi turun menjadi 23. Nah, makanya waktu itu harga sahamnya tertekan ya di tahun 2019, tapi di tahun 2020 ternyata kinerjanya ini justru jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi di sini ada kenaikan, ada perbaikan ya secara cukup signifikan. Jadi kita bisa lihat lagi dari sisi arus kas operasinya. Arus kas operasinya justru stabil ya, walaupun labanya turun, tapi kita lihat di sini arus kasnya 400 juta US, 238 juta, lalu 388 juta US. Di sini kita bisa lihat bahwa penagihan dari pelanggannya cukup ketat sehingga ya bisa positif arus kas dari operasinya. Lalu kalau misalnya kita perhatikan juga di sini mereka tetap melakukan investasi ya. Di tahun 2020 memang nggak seagresif di tahun 2019 dan tahun 2018. Ini menurut saya manajemennya cukup konservatif dan bagus ya manajemennya. Lalu kalau misalnya kita perhatikan di sini mereka juga dari sisi pendanaannya ya melakukan pembayaran. Nah, net pembayaran kepada utang-utang mereka. Dan di sini kita bisa perhatikan juga pembayaran dividen, kita juga bisa lihat ini nihil ya di tahun 2020 karena memang adanya pandemi Covid. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari harganya ya, valuasi dari si TPIA ini kita bakal coba lihat dari si Stockbit. Nah, dari key statsnya kita bisa lihat market cap
Perseroan ini cukup besar ya, sekitar 174 triliun. Ya, 174 triliun. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari PBV-nya 6,74 kali. Jadi kalau secara PBV sebenarnya sih udah mahal banget ya. Udah mahal banget di 6,74. Cuman memang keunggulan perusahaan ini yang membuat perusahaan ini menjadi cukup premium. Nah, kalau misalnya kita tarik dari PBV standard deviation, di sini memang harganya udah cukup di atas, ya cukup di atas. Jadi potensi koreksinya jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi kenaikannya. Apalagi mereka pakai bahan bakunya kan ada minyak juga ya. Kalau minyaknya naik, otomatis labanya mereka akan tertekan. Oke, jadi kalau buat saya pribadi lebih baik nunggu dulu sampai turun ke PBV 4,64 baru mulai beli ya. Kalau bisa sih di 3,13 nih, di sekitar 3-an lah baru mulai melirik saham yang satu ini. Oke, jadi demikian dari saya tentang TPIA. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.